Baik, teman-teman, langsung saja kita bedah tipis-tipis rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10 atau fase E semester ganjil. Mungkin kita langsung saja ke langkah-langkah pembelajarannya. Semoga dengan hadirnya kanal ini bisa membantu Bapak Ibu mengembangkan potensi mengajarnya di kelas. Selamat menyaksikan. Ini sekaligus RPP sudah dibuat langkah-langkah pembelajarannya berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu maksudnya guru menyesuaikan kondisi belajar anak. Kalau dia visual, maka kita fasilitasi siswa tersebut. Kalau dia auditory pun kita harus memfasilitasinya. Kemudian ada juga siswa kinestetik. Maka guru wajib juga untuk memfasilitasinya. Sedangkan topik pada pertemuan satu ini kita di bab 1, yaitu perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah, atau kita sebut sebagai dakwah periode Makkah. Jadi pembahasannya kondisi kepercayaan dan sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Adapun kegiatan pendahuluan, di pendahuluan ini kita ukur waktunya kurang lebih 10 menit, maka Bapak Ibu pada waktu pembukaan pembelajaran, maka Bapak Ibu membuka pelajaran dengan salam terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan doa, lalu kemudian memeriksa kehadiran. Ini sebagai bentuk wujud perhatian dan cinta kepada peserta didik kita. Kemudian pada pembelajaran mendalamnya ada threefold namanya. Yang pertama mindful, ini mengajak berpikir. Maka guru, Bapak Ibu dianjurkan bahkan dituntut untuk mengajak peserta didik berpikir secara mendalam. Dengan pertanyaan mengapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih memilih Jazirah Arab yang tandus sebagai tempat turunnya risalah terakhir. Jadi diinsersikan dengan KBC, kurikulum berbasis cinta. Adakah pesan cinta di baliknya? Jadi kita berikan waktu sekitar 2 menit atau 3 menit agar supaya peserta didik merenung dan berpikir mendalam. Kemudian ada apersepsi. Maka Bapak Ibu menampilkan gambar atau visual Ka'bah ini untuk menarik perhatian siswa yang visual, bisa juga yang auditory, kemudian kinestetik. Maka Ka'bah yang kita visualisasikan, Ka'bah tersebut dikelilingi berhala dan bertanya kepada siswa tentang apa yang mereka ketahui tentang masa jahiliyah. Kita juga memberi waktu sekitar 2 menit agar supaya mereka melakukan proses berpikir. Setelah kita menampilkan visualisasi yang tadi. Kemudian selanjutnya kegiatan tujuan. Maksudnya Bapak Ibu wajib menyampaikan TP, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada bab 1, yaitu perkembangan dakwah masa Rasulullah SAW periode Makkah. Maka Bapak Ibu boleh menggunakan
buku kurikulum Merdeka, silakan di-download saja di internet itu. Maka yang pertama Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada Makkah. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peristiwa Isra Mi'raj. Terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Setelah kegiatan penyampaian tujuan pembelajaran ini, maka masuklah kita kepada proses inti atau kegiatan inti pembelajaran. Maka kalau jadwal atau kegiatan jam mengajarnya itu di 2 kali 45 menit, maka ini insya Allah TP yang kita sampaikan tadi, tujuan pembelajaran tadi, insya Allah akan tercapai. Maka di dalam proses inti, di dalam kegiatan pembelajaran ini, ada beberapa item yang harus kita lakukan. Kemudian berkolaborasi dengan siswa. Yang pertama, eksplorasi, meaningful. Maka pada kegiatan eksplorasi ini, Bapak Ibu harus menjelaskan secara interaktif. Artinya secara terhubung langsung kepada siswa mengenai kondisi kepercayaan bagaimana pada waktu itu masyarakat menyembah berhala, lalu bagaimana kondisi sosialnya seperti sistem kabilah, bersuku-suku, lalu kemudian bagaimana kondisi sosial pada peperangan antar suku, bagaimana kejadiannya, lalu kemudian kita jelaskan juga bagaimana moral yang bobrok, yang bejat, mereka melakukan bentuk perjudian di masyarakat. Maka guru menekankan bagaimana kondisi ini jauh dari nilai-nilai yang namanya cinta dan kemanusiaan. Maka pada kegiatan eksplorasi ini kurang lebih 15 menit Bapak Ibu memberikan gambaran umum dulu. Secara umum tentang kondisi yang pertama, kondisi kepercayaannya, lalu kemudian kondisi sosialnya. Di dalam kondisi sosial, Bapak Ibu harus mencantumkan, harus menjelaskan bagaimana sistem kabilahnya, bagaimana sistem yang mengatur kabilah tersebut, bagaimana moral di dalam sosial itu melalui sebab musabab peperangan, perjudian, dan lain sebagainya. Maka boleh Bapak Ibu menggunakan slide, PowerPoint misalnya, atau Canva, sehingga peserta didik di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini tidak bosan. Artinya mereka mengeksplorasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita atau Bapak Ibu membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Jadi kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Maka kelompok visual, siswa yang visual, tugasnya adalah menganalisis gambar atau peta sosial Makkah. Kelompok auditori bisa Bapak Ibu memberi tugas dengan narasi tentang kebiasaan bangsa Arab. Maka kelompok kinestetik bisa Bapak Ibu membuat atau menugaskan siswa tersebut membuat daftar pro kontra atau budaya positif yang ada pada masyarakat Makkah pada waktu itu, pra-Islam, dan budaya negatif yang dihasilkan dari masyarakat Makkah pra-Islam di papan tulis. Maka tidak hanya kita mengajar sejarah kebudayaan Islam, hanya
ceramah interaktif saja, akan tetapi kita melibatkan siswa, mereka akan berkolaborasi, mereka akan mengeksplorasi, mereka akan mencari data terkait subbab yang kita tugaskan kepada mereka. Lalu kemudian pada akhirnya kita tuntut siswa, kita tuntut setiap kelompok tadi untuk membuat produk berupa peta pikiran atau mind mapping. Lalu kemudian tentang wajah ganda jahiliyah antara kebobrokan dan kemuliaan. Bapak Ibu bisa menugaskan siswa mendesainnya di lembar kertas catatan mereka, bisa juga melalui poster digital. Sekarang kan sudah banyak template yang menawarkan di internet tentang poster-poster atau slide yang sangat bagus itu untuk dijadikan produk pada pembelajaran kali ini. Maka kegiatan penutup, proses penutup pembelajaran pada bab ini, pada subbab ini, maka kita ajak siswa merefleksi, merenungkan nilai jahiliyah mana yang tanpa sadar masih ada di sekitar kita saat ini. Maka mereka akan merenung, dan kalau bisa kita tugaskan mereka mencatat di buku catatan mereka. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberi rangkuman. Maka boleh dicatat di kertas atau di lembar catatan buku mereka, itu boleh juga disampaikan secara langsung. Maka guru, Bapak Ibu dengan siswa atau peserta didik menyimpulkan poin-poin utama tentang kondisi masyarakat pra-Islam. Setelah kita menjelaskan tentang bagaimana keyakinan mereka, lalu kemudian bagaimana kondisi sosial mereka. Adapun tindak lanjut atau pertemuan berikutnya, maka Bapak Ibu diharuskan menugaskan peserta didik untuk menyelesaikan mind map per kelompok yang tadi. Mungkin bisa saja 60 menit tidak cukup dan lain sebagainya. Maka kita mengambil langkah atau opsi yang lain berupa tindak lanjut menugaskan peserta didik untuk menyelesaikan mind map per kelompok yang kita bagi. Maka pada akhir pembelajaran jangan lupa Bapak Ibu tetap mengucapkan salam dengan senyum, lalu kemudian ditutup dengan doa. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jaya selalu Guru Madrasah